Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Anda sedang menyaksikan video dari channel Eva Privat ya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan persiapan simulasi mengajar calon guru penggerak angkatan ke-11 ya. Baru beberapa hari ini teman-teman yang sudah mendaftar itu telah menyelesaikan proses upload RPP, kemudian mengisi esai ya, dan menunggu hasil pemeriksaan esai apakah akan lanjut ke tahap kedua atau tahap simulasi mengajar atau berhenti di tahap esai ya, tapi tentu saja kita berharap teman-teman semua bisa lolos ke tahap simulasi mengajar ya. Untuk itu kali ini kita akan membuat video terkait dengan bagaimana teman-teman mempersiapkan diri agar bisa siap dalam menghadapi simulasi mengajar ya. Karena simulasi mengajar ini sendiri itu juga perlu banyak latihan dan persiapan ya. Nah, untuk selanjutnya kita cek ya. Kita sedikit bahas terkait dengan tes dalam seleksi calon guru penggerak ya. Jadi teman-teman sudah selesai dalam tes administrasi dan esai ya. Ini sudah meskipun masih menunggu pengumuman ya, menunggu penilaian sebenarnya ya, menunggu penilaian. Nah, ini masih menunggu penilaian. Nah, tapi ini sudah selesai ya. Teman-teman sudah membuat atau mengisi esai dan mengupload dokumen untuk administrasi gitu ya. Ini sudah oke ya. Harapan kita mari kita berdoa semoga teman-teman semua lulus untuk penilaian esai. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan bagaimana teman-teman perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi simulasi mengajar ya. Teman-teman masih ada dua nih ya yang harus dilewati, yaitu simulasi mengajar dan yang terakhir adalah wawancara itu ya. Nah, untuk angkatan 11 itu sudah ada di sini nih ya. Samalah. Nah, yang selanjutnya tahapan dalam simulasi mengajar, kita fokus ke simulasi mengajarnya ya. Jadi tahapan dalam simulasi mengajar itu dalam waktu kurang lebih 30 menit itu ya, itu ada persiapan dan perkenalan oleh asesor. Ini persiapan teman-teman harus mempersiapkan, saya sangat ini kalau teman-teman sudah menyiapkan ada LCD ya. Tentu saja juga perlu jaringan internet yang bagus ya. Jaringan internet lebih bagus sebenarnya kalau Bapak Ibu ada di sekolah gitu sehingga ada papan tulis ya. Kemudian harus mempersiapkan juga alat peraga. Nah, seperti itu ya. Ini sangat penting karena ada item-item penilaian untuk ini semua gitu. Ya. Kemudian setelah persiapan dan perkenalan itu ya, teman-teman dites atau disuruh berdiri supaya mendengar apakah suaranya jelas atau tidak gitu ya, dijelaskan bagaimana nanti langkah-langkah prosedurnya seperti apa gitu. Nah, persiapan ini perlu juga disiapkan ini teman-teman ya. Kadang-kadang ada asesor yang meminta kartu tanda pengenal. Nah, ini penting ya. Itu nanti di screenshot biasanya ya. Kalau pengalaman saya kemarin itu di screenshot. Kemudian yang kedua adalah mengajar selama 10 menit. Nah, mengajar dalam 10 menit ini, nah ini kenapa disebut simulasi mengajar? Karena hanya 10 menit dari yang biasanya mungkin 45 menit kali 2 ya, ini hanya 10 menit. Tapi dalam 10 menit ini diharapkan semua teman-teman sudah menyiapkan yang dibutuhkan ya. Biasanya dalam waktu 2 menit terakhir itu asesor akan memberikan peringatan ya supaya bersiap-siap untuk menutup. Nah, kemudian setelah simulasi mengajar selama 10 menit itu yang ketiga adalah tanya jawab terkait dengan proses pembelajaran ya. Tanya jawabnya itu maksimal selama 6 menit. Nah, selama 6 menit ini itu akan keluar nanti ada 4 pertanyaan ya. 4 pertanyaan. Nah, nanti kita bahas sendiri ini 4 pertanyaan ini ya. Oke, selanjutnya penilaiannya sendiri ya. Penilaian dalam simulasi mengajar itu mulai dari rentang 0, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, 4 ini dimaksud dengan saya langsung ke 4 saja ya. Karena ini yang tentu harapan kita ya, ini adalah nilai yang luar biasa. Kalau yang ini istilahnya itu ini beyond expectation lah atau kuat ini ya. Kuat, cukup ya. Lemah, kurang. Seperti itu ya. Oke, harapan kita teman-teman semua bisa mendapat poin 3 atau 4 ya. Nah, selanjutnya kita akan langsung membahas apa-apa yang harus dipersiapkan dalam simulasi mengajar ya. Jadi hal yang dinilai ya, hal yang dinilai oleh asesor itu yang pertama adalah sudah barang tentu teman-teman harus menjelaskan tujuan pembelajaran. Ini jangan sampai lupa karena kalau ini lupa, kalau ini tidak ada maka nilainya bisa 2 saja gitu ya. Tapi tujuan pembelajaran atau aktivitas yang akan dilakukan.
ya. Boleh juga ini lebih bagus lagi kalau teman-teman bisa menyebutkan tujuan dan pembelajaran, ya, itu lebih bagus lagi, ya. Jadi gini, meskipun terkadang itu dalam RPP, ya, itu tidak simulasi mengajar itu tidak harus selalu, ya, tidak harus selalu sesuai RPP, tidak harus selalu, ya, sesuai RPP, ya. Karena memang di RPP itu kan dirancang cukup lama biasanya gitu, ya. Nah, sekarang. Kemudian yang kedua adalah setelah menyebutkan tujuan pembelajaran atau aktivitas, itu teman-teman harus mengaitkan materi yang sudah didapat, ya, dari pelajaran sebelumnya. Atau boleh juga dari kehidupan sehari-hari, ya, kehidupan sehari-hari, atau ini kontekstual, ya, sehari-hari, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dapat memancing murid dalam berpikir. Nah, ini kalau kita sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, ya, perbedaan antara skor 3 dan 4 tadi itu di sini tempatnya. Kalau kita bisa memberikan pertanyaan terbuka, ini adalah penanda kita mungkin dapat skor 4, ya. Seperti itu, ya. Jadi dalam simulasi mengajar itu ada 4 poin yang dinilai, ya, ada 4 item atau ada 4 kompetensi. Nah, ini kompetensi yang pertama, ya, kemampuan untuk menjelaskan tujuan pembelajaran, kemampuan untuk mengaitkan materi yang sudah didapat, kemudian kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah masih dalam proses mengajar itu adalah kemampuan berkomunikasi dua arah. Ini kemampuan komunikasi, ya. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi dua arah. Yang ini ya boleh saja saling tanya jawab, ya. Saling tanya jawab, ya. Dengan siswanya tentu saja, ya. Atau antar siswa. Antara siswa, ya. Kemudian bahasa yang digunakan sesuai dengan jenjang yang diajar. Nah, ini sesuai level, ya. Tidak boleh terlalu tinggi atau terlalu rendah bahasanya, ya. Kalau ngajar SD ya bahasa SD, kalau ngajar SMA ya bahasa SMA gitu. Jangan dibalik, ya. Sesuai dengan level. Jadi ini perlu dipersiapkan dengan baik, dan hal seperti ini hanya bisa dilakukan dengan banyak latihan, ya. Banyak latihan. Seperti itu. Kemudian memberikan pertanyaan terbuka untuk memantik kelibatan. Nah, ini sama seperti tadi, ya. Sama seperti tadi, pertanyaan terbuka. Yang keempat itu memberikan apresiasi positif. Nah, ini penting ini, ya. Ini luar biasa misalkan, ya. Luar biasa, bagus sekali jawaban Budi. Bagus sekali jawaban Ari misalkan, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau keempat ini sudah kelihatan, ya, maka ini 1, 2, 3 dan 4, maka ini kita dapat skor 4. Harusnya, ya, kita harus dapat skor 4. Tuh, ya. Di sini. Tapi kalau ini tidak kelihatan, misalkan tidak kelihatan pertanyaan terbukanya, nah maka pertanyaan terbukanya itu membuatnya hanya dapat 3, gitu, seperti itu, ya. Ini adalah kompetensi kedua yang dinilai atau yang dicari oleh asesor, ya. Jadi dari 4 ini sudah kita bahas 2. Kemudian yang ketiga adalah hal yang dinilai oleh asesor adalah ini adalah kemampuan menunjukkan bahasa tubuh yang positif, ya. Nah, banyak saya lihat di YouTube dia ngajar sambil duduk, ya. Tidak mungkin itu nilainya bagus karena bahasa tubuh positifnya pasti kurang, ya. Sebut saja ini condong kepada murid itu kalau duduk tidak mungkin, ya. Nah, kontak mata yang baik juga tidak kelihatan. Jadi bahasa tubuh yang positif di sini yang dimaksud ini ada 6. 1, 2, 3 condong pada murid, 4 bersemangat, ya. 5 menggunakan gerakan tangan, 6 ini kontak mata yang baik, ya. Ini terserah asesor lah bagaimana nanti menilai ini kontak mata yang baik, ya. Tapi jelas harus mengangguk, ya. Tersenyum kepada siswa, condong kepada murid, bersemangat, gerakan tangan, kontak mata yang baik, ya. Kalau ke-6-6-nya ini kelihatan, ya, maka dapat 4. Kalau hanya cuma 5 maka dapat 3 dan seterusnya, berkurang ke bawah seterusnya. Kalau cuma duduk itu tidak mungkin kelihatan condong kepada murid, tidak mungkin, susah kelihatan gerakan tangan dan sebagainya, gitu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini sudah yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat, ya, yang terakhir yang dinilai dari simulasi mengajar yang dilakukan selama 10 menit itu adalah lebih kepada membagi kelompok, ya. Membiarkan siswa untuk aktif berdiskusi, bisa kelompok, bisa pairing, ya, atau berdua saja, ya.
Nah, dan menggunakan alat peraga. Ini tadi kenapa saya bilang selalu menyiapkan alat peraga ya. Dalam hal ini boleh saja LCD ya, atau alat sesungguhnya ya, objek sesungguhnya ya. Misalkan bicara terkait dengan mata pelajaran biologi ya, bawa bunga itu boleh itu. Itu sudah alat peraga ya. Nah, yang pertama adalah guru membagi kelompok. Guru membagi kelompok. Nah, guru membagi kelompok, kemudian murid memimpin proses berdiskusi secara berpasangan. Ini pairing boleh ya. Pairing boleh. Kelompok juga boleh. Tapi yang membedakan antara skor 3 versus skor 4 itu adalah kalau skor 4 ini murid memimpin diskusi. Murid memimpin. Mungkin saja ini dalam bentuk presentasi ya. Nah, tetapi terserah asesornya sebenarnya mendefinisikan ini. Murid memimpin diskusi. Kalau skor 3 itu guru memimpin. Ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ini, alat peraga tadi, ya. Jadi ini keempat kompetensi yang dinilai oleh asesor dalam simulasi mengajarnya sendiri, ya. Kalau teman-teman sudah mempersiapkan diri mengikuti semua apa yang channel Eva Privat sarankan, insya Allah nanti akan memperoleh nilai yang minimal 3 lah, ya. Nah, selanjutnya setelah simulasi mengajar ada proses tanya jawab terkait dengan simulasi mengajarnya, ya. Nah, tanya jawab terkait dengan proses mengajar atau simulasi mengajarnya ya. Jadi hanya terkait dengan simulasi mengajar itu, tidak ada kaitannya dengan simulasi mengajar lain ya. Nah, simulasi mengajar ya. Oke. Nah, pertanyaannya apa saja di sini gitu ya. Pertanyaan adalah jelaskan kelemahan dan kelebihan pembelajaran atau simulasi mengajar yang dilakukan dan bagaimana perbaikannya. Ini dua pertanyaan sebenarnya yang saya gabung jadi satu. Nah, berdasarkan video-video tutorial yang saya nonton di YouTube ya, ada yang agak sedikit aneh karena ketika membahas kelemahan itu disebutkan siswanya itu kurang aktif ya, padahal pada saat simulasi mengajar tidak ada siswa gitu ya. Nah, itu kok bisa jadi kelemahan. Nah, yang diharapkan sebenarnya adalah ini kan harapannya ini perbaikan ya. Ini harapan dari pertanyaan ini adalah kompetensi perbaikan diri. Kompetensi perbaikan diri. Perbaikan diri. Dan proses pembelajaran ya. Sehingga yang diharapkan muncul adalah kelemahan dan kelebihan pribadi ya. Kelemahan dan kelebihan pribadi. Bukan, jangan kebanyakan menyebut begini, karena waktunya hanya 10 menit, jadi saya tergesa-gesa. Salah tuh, bukan kelemahan pribadi tuh. Kelemahan pribadi adalah saya grogi. Nah, tergesa-gesa, ya, gesa, kelupaan, langkah pembelajaran. Ini semua ini kelemahan pribadi gitu ya. Kalau kelebihan, saya sudah mempersiapkan diri ya, lawannya saja semua ini ya. Seperti itu, gitu. Kemudian akan ditanya lagi gitu, apa yang akan dilakukan untuk perbaikannya? Nah, ini sebutkan saja ya, terserahlah. Nanti saya akan menggunakan metode yang lebih bagus ya, yang lebih student center gitu ya. Nah, dengan itu harus juga disebutkan dampaknya terhadap murid. Misalkan murid jadi lebih aktif ya. Murid jadi lebih aktif. Lebih bagus lagi kalau ada disebutkan langkah konkret untuk melakukan pengembangan diri ya. Contohnya ya, saya kurang menguasai semua metode atau strategi pembelajaran yang ada, sehingga saya punya rencana untuk belajar secara mandiri misalkan, atau ikut webinar. Belajar mandiri atau webinar. Nah, ini bisa disebutkan ya. Dan ini penting ya. Ini dari sini ke sini, inilah pembeda untuk skor 4 nih. Ini pembeda skor 4 ya. Seperti itu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah proses penilaian ya. Jelaskan penilaiannya, bagaimana melakukannya, untuk apa hasil penilaian tersebut ya. Nah, tentu saja
Yang pertama adalah kita harus bisa menjelaskan beragam jenis penilaian ya, yang minimal 3 itu yang kalau guru pasti tahu ya, ada sikap, pengetahuan ya, keterampilan. Nah, seperti itu ya. Tapi ini harus dijelaskan, bukan hanya disebutkan ya. Nah, ini sikap itu yang mana? Pengetahuan itu yang mana? Ya. Keterampilan itu yang mana? Kemudian bagaimana cara melakukannya? Sikap misalkan ini pakai observasi, boleh ya. Kemudian pengetahuan misalkan pre-test, post-test ya. Post-test. Keterampilan misalkan ya observasi juga misalkan ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa yang akan Bapak Ibu lakukan terhadap hasil penilaian ini? Nah, hasil penilaian ini digunakan sebagai dasar untuk RTL, untuk rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut dimaksud pelajaran tambahan atau pengayaan ya. Pengayaan untuk yang nilainya sudah tinggi. Kemudian remedial untuk yang nilainya rendah. Ya. Atau boleh juga perbaikan proses pembelajaran ya. Perbaikan proses pembelajaran. Proses. Ya, boleh jadi dalam memilih metode ya atau strategi ya. Baik, demikian video dari channel FF Privat terkait dengan persiapan simulasi mengajar calon guru penggerak angkatan ke-11 tahun 2023 ya. Mari berdoa semoga teman-teman semua lulus esai dan akhirnya masuk ke dalam tahap kedua yaitu tahapan simulasi mengajar ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.